Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di prayoga.id bareng dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar trading forex lagi ya. Kita kali ini belajar tentang beberapa aturan trading yang dimiliki seorang George Soros. Nah, mungkin teman-teman sudah kenal dengan orang ini ya. Yakni orang yang dijuluki sebagai the man who broke Bank of England, teman-teman. Yakni pria penghancur Bank Sentral Inggris. Nah, itu pada tahun 1992 ya. Dia itu menghasilkan uang yang sangat banyak pada saat itu dari penurunannya yang namanya GBP USD ya, atau pound sterling kayak gitu. Nah, kita akan simak beberapa poin yang sangat penting untuk teman-teman yang masih belajar, yakni beberapa aturan trading yang disampaikan oleh seorang George Soros ini. Simak selengkapnya ya, karena ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang masih belajar trading forex seperti itu. Oke teman-teman, sedikit mengutip tentang kisahnya ya. Jadi waktu itu pada tanggal 16 September 92 ya, yang waktu itu disebut sebagai Rabu Hitam atau Rabu Gelap ya, intinya hari Rabu kayak gitu, Black Wednesday. Itu waktu itu tuh pemerintah Inggris tuh mengabaikan tingkat mekanisme bursa Eropa dan pound ya, atau GBP atau pound sterling itu terdevaluasi atau turun sekitar 20% ya waktu itu. Namun George Soros justru menghasilkan lebih dari 1,2 miliar US dollar atau berapa triliun ya, nanti teman-teman bisa hitung sendiri dalam trading short atau sell-nya kayak gitu. Nah, makanya waktu itu disebut sebagai pria penghancur Bank Sentral Inggris. Oke teman-teman, sedikit ceritanya sih seperti itu. Tapi kali ini kita akan mengutip beberapa aturan trading dari seorang George Soros. Kita akan bahas beberapa poin pentingnya aja ya teman-teman. Beberapa poin pentingnya aja. Nanti teman-teman kalau mau cek artikelnya bisa di seputar forex. Yang pertama nih, ini penting banget untuk seorang pemula. Saya hanya kaya karena saya tahu ketika saya salah. Pada dasarnya saya bisa bertahan dalam forex dengan mengenali kesalahan saya. Dan ini cocok banget sih, relate juga buat teman-teman yang mungkin masih belajar. Jadi buat teman-teman yang masih belajar dan masih belum bisa menghasilkan uang dari forex, coba cari tahu kesalahannya di mana. Apakah di money manajemennya, ataukah di psikologinya, ataukah di tekniknya. Nah, saya hanya kaya karena saya tahu ketika saya salah gitu. Jadi kalau teman-teman saja nggak tahu kesalahannya di mana, ya maka trading kalian atau investasi kalian itu nggak akan berhasil teman-teman. Karena kesalahannya saja nggak tahu di mana gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah trading setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun ya, kok belum ngasilin uang juga ya, silakan dikoreksi kesalahannya di mana. Karena apa? Karena di sini saya yakin ini benar. Saya hanya kaya karena saya tahu ketika saya salah. Pada dasarnya saya bisa bertahan dalam forex karena mengenali kesalahan saya. Oke, yang pertama itu. Ini tentang kesalahan ya. Yang kedua juga sama kurang lebih. Pendekatan saya dapat berhasil bukan dengan membuat prediksi yang valid, tetapi dengan bersedia untuk memperbaiki yang salah. Jadi memang dalam forex itu nggak harus yang valid, nggak harus terus-terusan valid, tapi bisa memperbaiki kesalahan itu adalah hal yang paling penting ya teman-teman. Kemudian next ya, yang selanjutnya saya ambil yang penting-penting aja teman-teman. Di sini nih, ini ada satu quote yang sangat menarik ini dari George Soros ini. Yang penting adalah bukan apakah Anda benar atau salah. Yang penting bukan benar atau salahnya, tapi berapa banyak uang yang Anda buat ketika Anda benar dan berapa banyak uang yang Anda
kehilangan ketika Anda salah. Ini hubungannya sama risk dan reward, teman-teman. Ya, hubungannya yang poin selanjutnya ini sama risk reward. Berarti seorang George Soros ini memang benar-benar memperhatikan yang namanya risk dan reward, teman-teman. Di sini ya, kita cek lagi, yang terpenting itu bukan masalah benar atau salah analisanya, tapi pada saat benar itu dapat uang berapa, pada saat salah itu dapat uang berapa gitu. Nah mungkin ya buat teman-teman yang belum pernah pakai yang namanya risk reward, kalian pakai mulai dari sekarang. Ya, pada saat trading itu kan selalu ada dua ini, teman-teman. Ya, pada saat trading itu selalu ada ini. Ya, ada salah dan ada benar. Ya, kalau kita buy itu kan pasti ada naik, kalau enggak turun ya kan. Kalau sell pun juga pasti ada turun ya, pasti ada naik. Yang terpenting adalah berapa yang kita siap rugi pada saat analisa salah dan berapa kita siap untung pada saat analisa benar gitu. Mungkin ya buat teman-teman yang punya modal katakanlah $500 ya. Nah sekali trading itu kalau misalkan oh ya saya buy nih, oh nanti kalau saya salah tuh saya maksimal ruginya adalah $5. Nah kalau saya benar minimal itu saya harus benar minimal adalah $10. Ya prinsip seperti ini harus kalian punya. Kalian sesuaiin saja sendiri dengan modal teman-teman. Karena memang benar adanya ya risk dan reward ini adalah penentu kesuksesan trading teman-teman. Ya, ketika kalian rugi itu siap rugi berapa, ketika kalian untung itu siap untung berapa. Ya, kesalahan pemula yang paling sering itu adalah ketika rugi dia tahan terus nggak peduli minusnya udah berapa, berharap marketnya balik arah. Nah, padahal saldonya ujung-ujungnya habis ya. Ngapain sih? Saya sering bilang sih sebenarnya sama teman-teman yang di sini ya. Kalau dia nahan floating minus ya merah-merah ditahan lama banget itu buat apaan gitu. Nahan lama ya nahan lama pada saat untung, pada saat analisa kita salah, rugi udah langsung cut loss aja, tradingnya besok lagi. Kalau pas untung itu ditahan semaksimal mungkin. Kalau pas rugi dihabisin aja, besok nyari peluang lagi kayak gitu. Itu juga masuk di yang namanya risk and reward ini teman-teman. Ya, ternyata seorang George Soros juga menggunakan hal tersebut ya. Jadi yang penting itu bukan masalah benar atau salahnya, tapi pada saat benar itu profitnya berapa, pada saat salah itu profitnya ruginya berapa. Jangan sampai pada saat benar itu profitnya dikit terus ditutup, pada saat rugi itu sekarung-karung gitu ruginya. Itu yang namanya kebalik ya. Pada saat benar dapatnya dikit terus ditutup, pada saat rugi udah berdarah-darah baru ditutup. Itu kebalik ya. Justru ini pada saat salah rugi kira-kira prediksi nggak sesuai itu segera ditutup. Tapi pada saat benar, pada saat untung, pada saat hijau itu kita maksimalin, kita tahan semaksimal mungkin. Bang, saya sering dapat hijau bang, sering dapat biru, tapi saya tahan jadi merah. Ya udah cut loss aja, berarti itu belum punya kamu gitu aja. Oke ya teman-teman, lanjut ya teman-teman. Ini ya, ini ada salah satu quote yang cukup penting juga ini dari George Soros ya. Pasar itu selalu ada di sisi greed and fear, keserakahan dan ketakutan. Dari dua hal itu keserakahan masih lebih baik daripada ketakutan selama keserakahan itu tidak di luar kendali. Jadi dalam forex ya, ini kalau mau mengartikan kata-kata George Soros ini sebenarnya artinya seperti ini teman-teman. Dalam trading serakah itu boleh, takut itu jangan. Ya, tapi serakah yang baik adalah serakah yang tidak di luar kendali. Artinya dalam trading itu jangan terlalu takut tapi jangan juga terlalu berani. Ya, itu poin arti pentingnya tuh di situ teman-teman. Ya, jangan terlalu takut tapi juga jangan terlalu berani. Jadi penuh perhitungan juga bisa.
ya diambil semaksimal mungkin, maksudnya keserakahan tuh, tapi jangan terlalu takut juga, karena terlalu takut dia takut hold juga biasanya, seperti itu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya teman-teman, quote lain dari George Soros, kita menyadari bahwa tak sempurna merupakan kondisi manusia. Ini terjemahan bahasa Inggris jadinya kayak gini, intinya kayak gini. Kita tuh sadar ya bahwa manusia tuh nggak ada yang sempurna. Nah kayak gitu. Maka kita tidak perlu malu jika kita salah, tapi malulah jika kita gagal memperbaiki kesalahan kita. Artinya ini balik lagi ke kesalahan tadi sih teman-teman. Jadi jangan malu kalau memang salah, kalau memang rugi, tapi malulah jika kamu tidak bisa memperbaiki kesalahanmu. Ini balik lagi ke quote yang atas tadi sih sebenarnya. Jadi dalam trading itu kita harus tahu salah kita di mana dan harus bisa memperbaiki kesalahan kita. Oke. Selanjutnya teman-teman, ini quote George Soros tentang investasi, tren dan pasar ya. Ini menarik nih. Dan ini real juga terjadi, sering terjadi dalam kehidupan kita. Jika investasi terasa menghibur dan Anda bersenang-senang karenanya, Anda mungkin tidak akan menghasilkan uang. Investasi yang baik adalah investasi yang membosankan. Kalau saya artikan artinya seperti ini ya, ini quote dari George Soros itu artinya seperti ini. Pas kita lagi semangat-semangatnya trading dan kita pengen banget dapat profit, itu biasanya malah rugi, tapi pas kita enggak niat terus kita tinggalin, itu biasanya malah dapat untung. Artinya itu sebenarnya maksudnya dia, saya tahu. Jadi memang dalam dunia trading ya teman-teman, pasti teman-teman juga yang udah trading lama pasti sering juga ngalamin, atau mungkin investasi lama beli kripto, bahkan juga ada yang ngalamin. Jadi pas kita tuh kayak nggak niat gitu ya, beli terus nggak niat, itu tahu-tahu dapatnya banyak, profitnya tinggi ya. Pas kita beli nggak niat, ya tahu-tahu marketnya tuh naiknya tinggi banget ya. Pas kita nafsu banget, maksudnya niat banget buat dapat uang, ternyata malah nggak sesuai dengan prediksi. Dan ini real terjadi teman-teman. Makanya dalam trading itu berusahalah untuk bodo amat gitu. Jadi nggak usah terlalu ngoyo ya, nggak usah terlalu maksain. Udahlah ya udahlah, buy aja, stop loss aja. Kena stop loss ya bodo amat, naik ya syukur gitu. Jadi investasi yang baik itu memang yang membosankan. Ini memang benar teman-teman. Dan saya sendiri pun semenjak saya menjadi orang yang cuek ya, maksudnya ya cuek tuh sekali analisa ya udah saya tinggal gitu, bodo amat. Besok lagi atau nanti sore saya buka itu biasanya malah sering dapat itu pada saat bodo amat dan ngerasa kayak ya udahlah biarin gitu. Tapi pada saat dulu ya kayaknya tuh wah hari ini harus dapat sekian nih, hari ini harus dapat sekian, minggu ini harus dapat sekian, itu biasanya malah babak belur. Gak tahu kenapa ya, karena mungkin trading ini erat banget hubungannya sama emosi, sama psikologi dan lain-lain sih. Intinya sih kalau pas kita niat banget justru malah nggak dapat. Tapi kalau pas santai bahkan bodo amat itu dapat. Makanya di sini dikatakan oleh George Soros itu investasi yang baik adalah investasi yang membosankan. Oke teman-teman ya, itu beberapa quote dari seorang George Soros. Oke, yang terakhir ya teman-teman, saya nggak bakalan bahas semuanya karena lama banget nanti. Ada satu quote lagi yang cukup menarik. Pasar finansial pada umumnya tidak bisa ditebak, sehingga orang harus memiliki skenario yang berbeda-beda. Gagasan bahwa Anda benar-benar bisa memprediksi apa yang akan terjadi bertentangan dengan cara saya melihat market. Artinya apa sih yang dimaksud si Pak D. George Soros ini? Jadi gini, ini mah Mbah ya, bukan Pak D. Pasar, market itu memang pada umumnya ora iso ditebak ya, nggak bisa ditebak, baik itu naik maupun turun itu nggak bisa ditebak. Dan sehingga
setiap orang dari kita itu harus punya skenario yang berbeda-beda. Ya, gagasan Anda dan saya itu bisa saja berbeda. Jadi di dalam trading teman-teman, ternyata memang setiap orang itu harus punya cara mereka sendiri. Khususnya untuk teman-teman yang masih belajar trading forex ya. Kalian belajar di tempat sini, belajar tempat lain lagi, dan ternyata nggak ada yang cocok tuh. Nah ternyata kalian punya cara kalian sendiri gitu. Ya cara kalian sendiri itu yang harus dipakai gitu. Jadi apa itu namanya, belajar trading forex itu hanya sekedar nyari referensi ujung-ujungnya. Orang itu cara tradingnya gini, orang itu cara tradingnya gini, dan kalian praktek, kalian terapin ke market, kalian cari yang mana yang paling cocok gitu. Dan ternyata kalau nggak ada yang cocok, terus kalian otak-atik sendiri tuh marketnya. Ternyata kalian nemu caranya, oh iya pas seperti ini tuh harus buy, pas seperti ini harus sell. Nah disitulah teman-teman cara masing-masing gitu. Jadi setiap orang itu memang punya cara trading yang berbeda-beda. Makanya kemarin pada saat ada yang komen, bang nggak gitu harus gini. Nah di situ saya mungkin cuma ya bilang aja dalam hati gitu. Trading itu luas banget teman-teman, dan saya pun di sini kalau sharing teknik saya nggak butuh persetujuan siapapun gitu. Karena apapun tekniknya, kalau memang dia bisa menghasilkan uang dan bahkan teknik buatan kamu sendiri itu boleh kamu pakai gitu. Itu maksudnya seperti itu. Maksud dari si George Soros ini. Jadi memang setiap orang dalam trading itu harus punya cara mereka sendiri-sendiri, trading plan mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi meskipun saya cara buy dan sell-nya seperti itu dan banyak yang setuju, ya terserah gitu, bodoh amat gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa seperti itu. Mungkin kalau dikomentarin orang lain, ya bodoh amat orang cara saya seperti ini gitu. Karena memang ya seperti ini, sehingga orang harus memiliki skenario yang berbeda-beda. Ini yang mengatakan seorang pakar loh teman-teman, yang udah ngasilin triliunan di market. Jadi memang kata-kata ini memang beneran ada gitu di kehidupan kita. Kehidupan lagi. Oke ya teman-teman, itu tadi beberapa sharing dari saya mengenai quote atau aturan trading seorang George Soros. Saya simpulin ya, yang pertama itu kita harus tahu kita salahnya di mana dan harus bisa memperbaiki kesalahan kita. Ya, dalam hal trading. Yang kedua, teman-teman, bukan masalah benar atau salahnya. Tapi pada saat benar itu kita dapat uang berapa, pada saat salah kita dapat uang berapa gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang serakah. Nggak boleh terlalu serakah, takut juga nggak boleh terlalu takut gitu. Yang selanjutnya, investasi yang baik itu adalah investasi yang membosankan, maksudnya nggak terlalu agresif, yang santai, yang bodoh amat, itu biasanya dapatnya lumayan banyak malahan. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap orang itu harus punya cara mereka masing-masing. Temukan cara untuk kalian profit setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulannya. Udah itu aja. Sekian ya teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.